manusia itu menurut Thomas Hobbes terasingkan, brutal, menjijikan, miskin, dan singkat. Setahu gue Thomas Hobbes tuh pernah mau dihukum ya. Bayangkan kalau nggak ada agama, tidak ada negara, tidak ada hukum. Manusia seperti apa? Chaos. Dalam konsepnya Hobbes, berarti mekanismenya gimana? Atau nggak ada check and balance untuk monarki pemerintahan yang dia usulkan? Pemimpin itu tidak naturally given, tidak dilahirkan, tapi ditunjuk. Tidak hanya monarki yang absolut saja, tapi aristokrasinya juga, bahwa raja berikutnya adalah anaknya. Dia itu kan cendekiawan ya, jadi banyak karya tulis. Yang paling terkenal dan membekas hingga saat ini adalah Leviathan. Hukum itu untuk menertibkan dan untuk mengamankan suatu sosial atau sipil, atau untuk mempertahankan kekuasaan. There is nothing new under the sun. Sebuah degium khas yang bisa kita gunakan seringkali saat bicara tentang sejarah. Tidak ada hal baru di bawah matahari, semuanya hanya berulang kembali. Dan itu dapat kita pelajari. Berbagai fenomena yang terjadi hari ini ternyata adalah cerminan dari siklus fenomena demi fenomena yang pernah terjadi di masa yang lalu. Hari ini kita kembali membahas berbagai macam isu aktual sejarah, termasuk tentang peristiwa-peristiwa dari tokoh-tokoh yang dapat masuk di dalam nama-nama orang yang paling berpengaruh pemikirannya di dalam sejarah, termasuk sejarah pemikiran politik peradaban umat manusia. Kembali di Gubuk Sejarah bersama saya dan Mas Kaisar. Halo kawan-kawan Bung dan Jeng yang kita sedang nonton podcast ini. Hari ini kita akan ngebahas tentang Thomas Hobbes. Dia adalah seorang filsuf, seorang pemikir, seorang pengamat dari tahun sekitar abad 15. Pemikir, pengamat, dan filsuf Thomas Hobbes yang kalau mahasiswa-mahasiswa sejarah, ilmu politik kayaknya sudah banyak dengar namanya ya Mas ya. Tapi untuk di teman-teman umum banyak mungkin yang penasaran sebenarnya Thomas Hobbes ini pemikirannya seperti apa sih dan apa yang kemudian mendasari dia dalam pemikirannya itu. Untuk membahas tentang Thomas Hobbes sudah bersama dengan kita sejarawan kita, Kamus Ensiklopedia Sejarah Berjalan kita. Kamus Berjalan kita. Mas Yu Sukasa, selamat datang Mas Yu di podcast kita. Terima kasih sudah diundang kembali di podcast ini. Kita hari ini bahas Thomas Hobbes ya berarti ya. Salah satu tokoh realis lagi. Oke. Yang dia punya panutannya, dia adalah salah satunya Niccolo Machiavelli dia. Panutan Thomas Hobbes tuh Niccolo Machiavelli. Idolanya ya. Salah satu idolanya dia. Yang sudah kita bahas di podcast pertama kita ya tentang Niccolo Machiavelli. Dan kita mulai dari mana? Dari biografi dia awal kali ya. Sepakat. Who is Thomas Hobbes sih Mas, dan siapa dia, lahir di mana, kapan, periode seperti apa? Thomas Hobbes itu adalah salah satu filsuf dan cendekiawan di Inggris, lahir dari Malmesbury. Dia itu merupakan pemikir terkenal dari salah satu mazhab realisme. Dia lahir sekitar tahun 1588 sampai meninggalnya tahun 1679. Apa 17 ya berarti ya? 16 akhir 15 awal. Influensinya masih berpengaruh di era situ. Nah, Thomas Hobbes itu latar belakangnya tidak banyak diketahui ya pada masa dia muda ya. Ya paling ada beberapa sumber tapi cuma satu sumbernya. Dia dari rakyat biasa. Yang paling tertulis adalah ibunya lahir saat armada. Dia rakyat biasa tapi dia suka banget kalau nggak salah sama aristokrasi ya. Aristokrasi monarki absolut ya. Benar. Nah kita mulai dari kenapa dia bisa suka banget sama aristokrasi. Dia tertarik sekali dengan aristokrasi karena ada pengalaman hidupnya di era dia remaja. Padahal dia rakyat biasa. Rakyat biasa. Menarik sekali ya. Khususnya aristokrasi Inggris ya. Nah dia itu lahir dari ibunya saat armada Spanyol lagi menyerang Inggris. Dan dia lahir prematur karena ibunya ketakutan atas kekuatan armada Spanyol. Pada saat itu Spanyol yang menguasai dunia ya, bukan Inggris. Dan dia lahir prematur di situ. Dia berkata bahwa saya punya saudara kembar, Hobbes dan rasa takut. Nah itu kata kunci, rasa takut dari pemikiran dia. Itu kurang lebih masa awal dia ya. Bapaknya merupakan biarawan
tapi itu masih diperdebatkan karena sumbernya cuma ada satu. Oke. Dan dia salah satu pemikir cendekiawan dan lulusan dari Cambridge. Berarti latar belakang family-nya aja udah penuh ini ya, rasa takut, kekhawatiran itu ya. Ya. Jadi teori Thomas Hobbes nih apa yang paling terkenal? Dia itu kan cendekiawan ya, jadi banyak karya tulis. Yang paling terkenal dan membekas hingga saat ini adalah Leviathan. Buku di Leviathan dengan konsep-konsep social contract, salah satunya konsep teori social contract beserta konsep-konsep DCV, tubuh Leviathan merupakan konsep. Leviathan nih kayak gambarnya tuh kayak seperti monster laut ya. Kalau di Alkitab ya, Perjanjian Lama itu Perjanjian ya, Lama. kayaknya itu monster laut besar itu ya, yang mengerikan. Yes, Oke, dia oke. terinspirasi dari Perjanjian Lama terkait Leviathan, yakni monster yang dibuat oleh Tuhan berdasarkan Perjanjian Lama ya, dibuat oleh Tuhan pada hari ketiga pembuatan bumi. Dia memakan rasa tamak manusia, seperti itu. Dan ini ada hubungannya kenapa dilukiskan, mengapa dia pakai judul Leviathan, konsep Leviathan, karena berhubungan dengan sifat dasar manusia. Jadi menurut Thomas Hobbes sifat dasar manusia itu seperti apa? Jadi di buku Leviathan, dia itu kan membahas tentang negara sebenarnya. Dia kan filosofi politik, filsuf politik ya. Membahas bagaimana negara itu ada dimulai dari sifat dasar manusia. Nah, sifat dasar manusia menurut Thomas Hobbes, saya pakai mulai dari bahasa sederhananya, Homo homini lupus. Manusia serigala bagi manusia lainnya. Yes. Kan Homo socius ya yang digunakan ya. Homo socius muncul karena ada Homo homini lupus. Oke. Homo homini lupus menurut gua, setahu gua tuh dari Roma ya, Roma. dari Italia ya. Salah satu pemikir di Itali, eranya Tacitus. Tapi kenapa berhubungan dengan Thomas Hobbes nih? Karena sebelum dia menciptakan buku Leviathan, dia itu mentranslate bahasa Latin dari bukunya Discourse of Livy, karyanya Niccolo Machiavelli. Di situ dia menulis tertarik dengan sejarah-sejarah Roma, sejarah-sejarah Yunani, Peloponnesian War, Thucydides, dan dia mengangkat istilah-istilah yang sudah pernah ada dan menjadi terkenal sehingga orang sekarang banyak yang tahu Homo homini lupus itu dari yang memperkenalkannya adalah Thomas Hobbes. Seperti itu. Padahal udah lama konsep itu. Udah lama. Nah, karena dia meneliti bahwa sifat dasar manusia itu dia meneliti dari sejarah perang itu selalu berulang dan penyebabnya pasti sama-sama itu aja, kurang lebih tidak ada bedanya gitu. Dan dia melihat apakah ini karena perang yang membuat manusia seperti ini karakternya atau emang sifat dasar manusia itu sendiri sehingga menciptakan perang. Dia mulai dari situ. Sifat dasar manusia itu apa sih? Apa menurut Thomas Hobbes? Manusia itu menurut Thomas Hobbes terasingkan, brutal, menjijikan, miskin, dan singkat. Di saat manusia sifat dasar seperti itu, Sadis juga ya ini konklusinya ya. ya, Berarti manusia jahat gitu. kita bayangkan ini semester 1 di bab 1 khususnya, di bagian judul bukunya bernama Of Man, artinya manusia. Kita harus gambarkan, Thomas Hobbes waktu itu menggambarkan berdasar imajinasinya dia bahwa bayangkan kalau nggak ada agama, tidak ada negara, tidak ada hukum, manusia seperti apa? Chaos yang sifatnya seperti yang tadi kita sebut. Oke. Nah, Oke. saat kondisi itu terjadi, berarti kan muncul tidak ada keamanan ya. Manusia itu sendiri juga menjadi merasa terancam setiap saatnya. Ya. Di saat itulah muncul Homo societus. Dia bersosialisasi sama lain, menciptakan kompromi untuk daripada kita saling terancam Bunuh, nih, saling bunuh, hajar, saling mencuri nih, mending kita kerjasama untuk saling melindungi gimana? Jadi kerjasama itu adalah keterpaksaan sebenarnya. menurut Karena dia rasa ya. takut. Karena Ada yang rasa takut menciptakan suatu keterpaksaan untuk dia bersepakat gitu ya. Yes. Oh, benar. itu social contract ya. Social contract itu terjadi antara individu, kolektif masyarakat dengan negara. Tadi Oke, itu jadi belum social kontrak. belum. Tapi sifat dasar itu masih Tapi individu. awalnya itu ya. Awalnya cikal bakalnya itu ya. Benar. Akhirnya kita misalnya berdua, kita sepakat untuk kompromi, kita saling mengamankan. Akhirnya berdua bertambah menjadi satu orang lagi, menjadi dua orang lagi, dan lama-lama menjadi banyak. Dan secara kolektif kita menentukan siapa pemimpin kita mewakili untuk menjamin keamanan kita semua. Itu social contract. Ya, dan digambarkan. Jadi hubungan antara sipil, masyarakat sipil dengan seorang pemerintah gitu ya. Pemerintah benar sekali dengan sovereign. Dia sebutnya sovereign pada saat itu. Baik itu tokoh atau institusi gitu ya. Lebih ke institusi. Nah, pemerintah dia sebut. Pemerintah. Negara dia sebut. Ini awal mula negara itu muncul karena emang secara alamiah itu muncul
berdasarkan rasa takut di kondisi yang tadi menyeramkan seperti itu. Perlu diketahui ya Mas, kalau pada tahun segitu, itu pemikiran ini sangat radikal. Karena pada saat itu mikir bahwa sebuah tokoh, sebuah negara itu muncul secara alamiah dari langit. Oke. Bukan terbentuk dari masyarakat Karena yang pandangan teologi itu masih kuat sekali waktu sangat itu kuat ya. sekali. Konteksnya gitu. Itu kurang lebih ya pemikiran Leviathan secara umum di bab 1 tentang manusia dan hubungannya bagaimana dia masa kecil dia aja udah muncul lahir dari rasa takut sehingga dia teori dasar dia kenapa sih manusia bisa muncul dan negara bisa ada nih karena ada rasa takut dari individu yang akhirnya kerjasama dan menciptakan sebuah negara. Kalau nggak salah gue sempet baca-baca semalam tuh tentang state of nature. Yes. Itu bagaimana yuk menurut yuk? Itu Oke. suatu perubahan kan? Jadi- perubahan gejolak di mana ada suatu chaos, riot, Betul. sampai akhirnya menemukan sesuatu yang baru yang bisa ngejamin masyarakat itu happy life gitu. Betul. Jadi di dalam sederhananya di buku Leviathan itu ada beberapa ranah. Oke. Jadi ranah pertama itu adalah ranah di mana tidak ada apa-apa, tidak ada moral, tidak ada ini manusia, sejarah Ya. manusia. Tidak ada moral, tidak ada agama, tidak ada pemerintahan, tidak ada hukum. Dan menyebabkan kejadian yang mengerikan seperti itu dan kejadian itu disebut sebagai state of nature. Situasi alamiah yang manusia itu ganas. Manusia sebagai produk alam itu ya. Iya, intinya. kalau Nggak tidak ada lain-lain. saat fenomena state of nature itu muncul, maka solusinya adalah masyarakat dengan alamiah sendiri muncul bahwa ya kita harus kompromi nih, akhirnya menciptakan sebuah social contract secara kolektif dan menunjuk pemimpin yang memerintah dengan sistem pemerintahan apapun Ya. seperti itu. Itu awal mula kenapa negara muncul dan hubungannya apa sama sifat dasar manusia. State of nature seperti itu. Kalau nggak salah Thomas Hobbes juga menciptakan suatu buku yang tidak dibolehkan Inggris untuk dipublish. Benar, Kalau nggak salah namanya Behemoth ya. benar. Itu ceritanya tentang gimana ya? Isinya tuh. Behemoth. Sebenarnya Behemoth ini berhubungan kenapa dia bisa menciptakan Leviathan sebenarnya. Walaupun Behemoth ini dibikinnya setelah Leviathan ya. Walaupun tidak boleh dipublish sama Raja Inggris. Behemoth ini isinya tentang perang saudara Inggris di saat penulisan buku Leviathan. Jadi dia melihat bahwa manusia tuh kan saat lagi perang saudara, kondisi perang ini adalah kondisi state of nature. Tidak ada hukum yang bisa menjamin keamanan kita. Ya. Dan Behemoth itu menjelaskan kenapa bisa sih sebuah bentuk Leviathan ini bisa pecah, bisa jadi ada perang saudara. Nah, Behemoth jelasin dengan studi kasusnya perang saudara Inggris. Oke, gua ada pertanyaan. Menurut Thomas Hobbes, hukum itu untuk menertibkan dan untuk mengamankan suatu sosial atau sipil atau untuk mempertahankan kekuasaan seorang monarkial absolut. Gini, hukum itu untuk menjamin keamanan masyarakatnya. Oh, bukannya Thomas Hobbes kok nggak salah ya? Kalau nggak salah gue baca tuh dia itu sepakat sekali dengan monarkial absolut kan? Ya berarti bisa dong dibilang bahwa kan monarki namanya monarki bro, no check and balance. Betul. Nah, Thomas Hobbes menawarkan sebuah kondisi ideal sebenarnya. Menurut dia pada tahun 1500-1600-an, kondisi di mana yang bisa menjamin paling baik untuk tidak ada state of nature, perang saudara, yakni harus absolut. Karena pemimpin absolut itu bisa menertibkan hukum tanpa pengaruh dari retorika di tubuhnya, khususnya tubuh Leviathan yakni masyarakat sipil. Tidak terpengaruh retorika, maka dibutuhkan pemimpin absolut yang bisa menggerakkan hukum secara langsung gitu, tanpa gangguan dari pembagian kekuasaan lain, pemilik kekuasaan lain. Jadi dibutuhkan pemimpin absolut. Nah ini Solusi. aku menajamkan pertanyaan Mas Kaisar nih. Pertanyaannya, kan hukum menurut Hobbes itu kan untuk melindungi masyarakatnya. Ya. Entah dari apapun, dari ancaman, ketakutan, dan lain sebagainya. Tapi kan kalau misalnya masyarakat itu tidak bisa berpendapat terhadap seorang pemimpin, chaos juga. Ya artinya bagaimana dia bisa melindungi masyarakatnya dari dirinya sendiri misalnya. Apalagi monarkial absolut, Bo. Begini, Ya. memang benar, semua solusi dalam pemerintahan itu tidak ada yang perfect sebenarnya. Oke. Thomas Hobbes menawarkan pemimpin absolut, memang benar, absolute power tend to corrupt absolutely. Kekuasaan yang absolut cenderung korup. Yes. Nah,
Memang akan ada tapi Thomas Hobbes tuh menawarkan jangka panjang sebenarnya, bukan jangka pendek. Mungkin memang ada raja-raja, misalnya Thomas Hobbes meneliti Kaisar Roma kan sebenarnya. Dia mungkin ada momen di mana ada Kaisar Nero contohnya, dia begitu kejamnya pada masyarakat, tetapi juga ada Kaisar Julius Caesar. Kita dalam jangka panjang, Thomas Hobbes menawarkan sebuah solusi jangka panjang, yang dimana Dan ada Marcus Aurelius. Banyak tokoh-tokoh hebat. Atau misalnya di Yunani ada Alexander the Great. Walaupun ada juga raja yang mengerikan ya kepada rakyatnya. Tapi Thomas Hobbes bilang sebetapa mengerikannya raja, tidak lebih mengerikan di mana kondisi state of nature, karena sifatnya konstan state of nature. Kita susah lepas dari situ. Lebih baik kita dipimpin pemimpin absolut yang bisa menjamin kedaulatan dan keamanan rakyatnya apapun caranya, daripada kita di kondisi tidak ada pemerintahan. Walaupun itu banyak kritikan ya, khususnya dari kalangan liberal ya khususnya. Gitu sebenarnya tawaran. Ide tentang check and balance sekarang, Mas. Yes. Dalam konsepnya Hobbes, berarti mekanismenya gimana? Atau nggak ada check and balance untuk monarki pemerintahan yang dia usulkan? Pemerintahan yang dia usulkan intinya begini. Pembagian kekuasaan itu sangat besar membuka pintu perang saudara. Titik dia bilang. Jadi lebih baik terpusat, tersentral. Raja pemimpin utamanya. Atau mungkin segelintir orang lah, sedikit lah yakni keluarga bangsawan. Oke. Yang pernah gue tahu, yang pernah gue diskusi dengan teman gue adalah, setahu gue Thomas Hobbes tuh pernah mau dihukum ya. Nah, ya benar. Padahal Gimana dia tuh ceritanya? dulu kecilnya pernah jadi ini ya, guru matematika kalau nggak salah. Iya. Calon raja ya, Raja Charles II. Jadi, setelah dia lulus Cambridge, dia salah satu orang terpercaya sekaligus guru dan terpercaya untuk menjalankan usahanya. Setahu gue guru geometri dia. Geometri, sejarawan, filsafat, banyak pakar. Dia merupakan guru dari William Cavendish. Dia adalah bangsawan dari Newcastle pada saat itu, yang tahun 1000 selanjutnya menjadi bangsawan Nottingham ya. Nah, dia itu begitu dekat sama keluarga kerajaan, termasuk Raja Inggris saat itu. Dan Charles I atau Charles II? Charles I dan II. Charles Dia dekat I, dua-duanya. dua-duanya. Kita mesti mengetahui saat dia menulis buku Leviathan, usia dia udah terlampau tua ya, umur 60-an. Pada saat itu. Dan saat dia menulis buku ini terjadi perang saudara. Perang saudara yang sangat besar di Inggris. State of nature tuh ya. Kondisi state of nature menurut dia, dan perang saudara itu perang antara pro parlemen dengan pro royalis. Yang ini kayak House of Commons, House of Lords. Betul sekali. House of Lords ya. Itu cikal bakal terbentuknya itu. Begitu. Oke. Dan yang ingin menghukum mati atau yang menghukum Thomas Hobbes adalah House of Commons. Karena House of Commons ini bukan hanya terdiri dari masyarakat atau politikus-politikus yang rasional, tetapi juga banyak dari kalangan agamis. Agamawan ya. Dan dia dituduh ateis. Nah, setahu gua tuh gereja-gereja kurang suka dengan Thomas Hobbes. Itu kenapa ya? Ada beberapa faktor, walaupun sifatnya masih kontroversi apakah Thomas Hobbes ateis atau tidak ya. Tapi satu faktor di buku Leviathan terkait agama, dia bilang bahwa lembaga agama atau gereja pada saat itu harus di bawah negara. Baik itu dalam bentuk kementerian atau apapun, pokoknya harus di bawah negara. Oh, berarti tidak boleh di sejarah atas. dari asal kementerian yang yang berhubungan dengan agama, contohnya kayak Kementerian Agama tuh awalnya dari Thomas Hobbes. Kita bisa tarik secara sistemik ditemukan di Inggris. Tradisinya dari situ. Dari Inggris bahwa Kalau gereja dulu bahkan gereja kan menguasai semuanya, bro. benar Betul. di atas negara. Di atas negara. Betul. Akhirnya disubordinasikan dari situ pemikiran. Makanya habis itu digabungkan, Institusikan. dikemas, akhirnya diinstitusikan menjadi Kementerian Agama. Ya. Bahwa agama juga terlibat dalam Kehidupan sivil ya, kehidupan kenegaraan. kenegaraan. Pada saat itu kan juga ada nosi ya, karena era-era Renaissance kan, bahwa agama itu harus terlepas dari politik. Ada yang bilang seperti itu. Sekuler, gitu. Sekuler. Nah, Thomas Hobbes sendiri sekuler, tapi di mana titik sekulernya adalah gimana pun juga agama tidak boleh dibiarkan bebas sendiri ataupun di atas. Harus di bawah pengawasan negara, harus lembaga keagamaan. Karena kalau dibiarkan sendiri takutnya akan Itu menurut memecah. Thomas Hobbes ya? Menurut Thomas Hobbes, menciptakan denominasi-denominasi yang akhirnya menyebabkan pertikaian di masyarakatnya. Akhirnya menjadi eskalasi, bisa menjadi potensi perang saudara. Di mana salah satu penyebab perang saudara Inggris pada saat itu salah satunya adalah pertikaian antara denominasi gereja Protestan, Katolik dan Anglikan menjadi perang saudara akhirnya.
Salah satunya itu ya, bukan satu-satunya alasan. Jadi dia Selain itu perang saudaranya juga ya perang kerajaan kan. perang antara Wales. hak kekuasaan, Iya. Wales, pajak, macam-macam, banyak sekali. Tapi salah satunya dia melihat agama itu gimana pun juga harus diawasi oleh pemerintah. Ajaran-ajaran agama. Karena kembali lagi pertikaian itu harus hanya bisa diselesaikan kalau ada yang memberikan rasa takut pada mereka, dan itu pemerintah itu. Betul. Nah, singkatnya dari penjelasan hipotesa tersebut, kita bisa mensederhanakan dengan menurut Thomas Hobbes berarti agama adalah alat kontrol sosial. Menurut Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes. That's why Common House dan gereja-gereja Nggak melihat setuju sama dia. bahwa Thomas Hobbes adalah jelmaan iblis. Lucunya seperti itu. Gitu. Apakah itu benar atau tidak? Ya masih diperdebatkan sampai sekarang. Oh makanya kali ya Leviathan itu gambar suatu kayak monster, atasnya muka ya. Kepala seorang raja gitu ya. Nah, simbolnya apa tuh Mas? Leviathan itu berarti. Saya coba jelasin gambarnya ya. Iya. Jadi Leviathan yang di Thomas Hobbes ini, kalau di Perjanjian Lama kan seperti naga laut ya. Iya. Gitu ya. Kalau misalnya di Thomas Hobbes itu dia menggambarkan ada kerumunan manusia kecil-kecil yang akhirnya bersatu, saling menempel lah kita bisa bilang, dan akhirnya membentuk sebuah badan dan kepalanya adalah satu orang. Nah ini tuh menjelaskan bahwa di saat kondisi state of nature manusia berkompromi sepakat untuk Di saat state of nature itu saat chaos ya. chaos, dia itu membentuk sebuah kesepakatan dan menunjuk satu orang pemimpin. Jadi dia mengatakan bahwa pemimpin itu tidak naturally given, tidak dilahirkan, tapi ditunjuk oleh masyarakat. Dan itu sekali lagi menentang gereja. Dan akhirnya membentuk sebuah badan jadi seperti manusia raksasa yang badannya adalah kumpulan manusia kecil. Seperti nah inilah yang disebut gambaran negara. Ini adalah negara. Mungkin akan ketemu badan lain, itu negara lain yang akhirnya saling bertempur untuk menjamin keamanan individu kecilnya. Kecil-kecilnya itu. Itu secara eksternal ya. Oke, dalam konteks negara modern Mas, ada nggak sih negara yang kemudian mereplikasi pemikiran Thomas Hobbes ini jadi sistem negaranya? Kalau secara harafiah sistem negaranya ada banyak, tapi karakteristiknya beda-beda. Thomas Hobbes walaupun bilang menawarkan absolut, tapi yang sebenarnya kita bisa ambil dari sistem sosial kontrak adalah apapun kondisi negaranya, selama rakyatnya bisa menjamin keamanan bagi rakyatnya, rakyat akan terima aja. Rakyat akan memilih pemimpin itu. Iya, sistemnya apapun. Selama rakyat bisa merasa keamanannya terjamin. Aman nih gua. terjamin. Iya, Hidup intinya di itu. negara ini gitu ya. Iya, dan menurut Thomas Hobbes yang paling bisa menjamin adalah absolut. Contohnya Korea Utara. Tapi kalau nggak salah John Locke tuh sempat nulis tentang social contract juga ya. Apa Nah. ada hubungannya dengan Thomas Hobbes? Sangat ada hubungannya. John Locke itu setuju sama pemikiran Thomas Hobbes beberapa dan tidak setuju beberapa, khususnya dari kondisi bahwa manusia itu homo homini lupus. John Locke tidak setuju itu. Thomas Hobbes mengatakan bahwa moral, etika itu muncul saat terjadi social contract. Oke, lu jangan ngambil barang gue ya, berarti moralnya mencuri tidak baik. Itu Akhirnya lahir moral-moral, nilai-nilai moral itu. betul, itu Thomas Hobbes. John Locke bilang enggak kayak gitu. John Locke bilang justru moral-moral itu udah muncul sebelum ada social contract. Artinya sifat dasar manusianya yang perbedaannya titik simpangnya di situ ya. Dasarnya adalah baik sifatnya. Iya, Manusia iya. ingin kebebasan dasar. Oh, berarti kalau Gitu. Thomas Hobbes berpikir bahwa manusia tuh jahat gitu. Kalau misalnya Betul. John Locke manusia tuh baik. Jadi satu sudon, satu usnudon gitu Betul. Terkait kebebasan ada kesamaan bahwa manusia pada dasarnya bebas. Ya, John Locke juga mengatakan pada dasarnya bebas, tapi bagaimana social contract itu bekerja? John Locke itu lebih mendalami itu sebenarnya. Oh, John Locke tuh ngambil pemikiran social contract tuh dari Thomas Hobbes. Ya, dia mengembangkan dan mengkritisi sekaligus mengkritisi bahwa manusia dasarnya nggak jahat-jahat banget kok, ada baiknya. Ya, negara itu ada untuk menjamin bahwa kalau ada manusia yang jahat itu diamankan. Itu benar, tapi nggak semuanya jahat manusia gitu katanya John Locke. Negara itu harus menjamin dengan cara kebaikan, dengan menjamin kebebasannya. Jadi gini, masyarakat itu punya alat bayar terhadap negara. Pajak mata gitu, uang. misalnya contohnya. Misalnya mata uangnya itu adalah kebebasan dia. Sebetapa besarnya kebebasan yang mau kau korbankan untuk menjamin keamanan yang mau kau dapat. Itu kunci dari perdamaian dan kestabilan negara, baik politik, pemerintahan, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya masyarakat merasa bahwa keamanannya terancam, maka masyarakat akan mengganti pemerintahan. Itu alamiah. Itu John Locke ya? John Locke, Thomas Hobbes, seperti itu. Semuanya. Oh, di situ garis besarnya. Garis besarnya. Ya, tapi kan sekarang keamanan sudah berkembang ya di era sekarang ya, keamanan digital juga bentuk keamanan kan. Iya. Oleh karena itu perlu
telaah ulang keamanan yang benar-benar mengancam ini apa sih sebenarnya untuk masyarakat. Gitu, kurang lebih seperti itu. Terkait social contract kita udah masuk. Apa nih kira-kira quotes dari Thomas Hobbes yang paling terkenal? Paling terkenal sebenarnya kondisi state of nature yang tadi. Manusia itu adalah brutal, terasingkan, menjijikan, miskin, dan singkat. Itu paling garis bawah di semua jurusan universitas di dunia membahas itu. Dasar manusia adalah seperti itu, sehingga dibutuhkanlah negara untuk memerintah. Apapun sistemnya, yang penting bisa menjamin keamanan individunya. Benar ya, berarti Thomas Hobbes itu menuliskan kata-kata itu waktu dia usianya sudah tua ya. Jadi pengalaman hidupnya kayaknya Panjang. kepahitan pengalaman hidupnya itu mengantarkan dia ke titik konklusi begitu. Manis dan garamnya dunia. Manis dan garamnya dirasakan ya. Sayangnya. Tapi bicara masa tuanya nih Mas, Iya. kan setelah itu semua kan perjalanan masa muda, ya masa parubayanya kan banyak kita dengarkan tadi. Nah masa tuanya gimana sih? Aku baca kayaknya berhasil kembali lagi dan berhubungan baik lagi dengan kerajaan Inggris. Dia dari awal keraja sama bangsawan Ya. itu Emang baik. dekat. Emang dekat ya. Tapi sama House of Commons-nya, Commons ya. wah, Dianggap iblis deh. bahkan mungkin ada assassin yang membunuh dia. Iya. Sehingga dia disarankan oleh William Cavendish dan Charles II Raja Inggris saat itu, mending lo ke Prancis aja deh biar aman. Gitu. Jadi dia ke Prancis, habis itu ke Italia juga sempat Ya, ketemu ketemu Galilei. Galileo Descartes termasuk ya. Dia belajar Descartes juga, dia pelajari tentang geometri dari Galileo Galilei sehingga dia memiliki visi imajinasi ya terkait sebenarnya kita nih manusia tuh dilihat bukan dari satu tubuh, dari pecahan-pecahan tubuh lain, dan dia menggambarkan manusia itu adalah negara. Gitu. Ingat loh, pada tahun segitu belum ada arkeolog ya, belum ada sel, belum mengetahui organ-organ secara mendalam, tapi dia menjanisi seperti itu. Sehingga menurut gereja ini kayak pikiran imajinasi dari iblis ini katanya gitu. Pada saat itu ya. Menarik sekali kita membahas tentang Thomas Hobbes dan melihat bahwa ternyata pemikiran-pemikiran dia itu tidak lepas juga dari bagaimana pengalaman hidupnya selama muda ya. Dan selama dia tumbuh besar pada waktu perang dan ketidakstabilan era Inggris. Sama dengan Machiavelli, sama dengan berbagai tokoh yang lain yang muncul dengan pemikiran mendasar tentang manusia. Betul. Mas Kaisar ada pendapat tentang Hobbes dan konteksnya dengan situasi hari ini mungkin? Menurut gue Thomas Hobbes ini adalah seseorang yang berpikir bahwa hidup tuh harus damai, bro. Tidak boleh ada pertikaian, karena pertikaian itu dapat membuat kemunduran peradaban. Oke. Makanya dia sepakat mungkin dengan monarki absolut itu. Biar tidak ada pertikaian di antara kita-kita. Dan dia sangat, kalau nggak salah dia juga sangat suka tidak hanya monarki yang absolut saja, tapi aristokrasinya juga, bahwa raja berikutnya adalah anaknya, sehingga tidak ada pemilihan lagi, sehingga tidak ada nature of state lagi, tidak ada chaos lagi. Jadi suksesi itu biar langsung aja, otomatis ya. Yang Karena penting biasanya ya simpel saja bro, di mana ada election pasti ada chaos, ada pertikaian. ada ya. pertikaian, ada adu argumen. Karena dan segala perbedaan macam. digosok di dalam situasi itu ya. Ya. Oke. Artinya social contract hari ini jadi salah satu sumbangsi pemikiran Thomas Hobbes yang masih kita gunakan, dan itu adalah satu pemikiran yang mengantarkan kita bahwa kita nggak bisa ini bertengkar terus. Memang kadang-kadang harus ada kompromi tertentu pada saat bicara untuk membangun sesuatu, maka kontrak sosial ini dibangun untuk mencari kerjasama, mencari apapun motifnya ya. Apakah motifnya kita takut akan sesuatu seperti kata Thomas Hobbes, atau motifnya adalah karena pada dasarnya kita orang baik, makanya kita mau berkompromi dengan orang lain. Tapi sosial kontrak itulah yang kemudian bisa menjamin bahwa apa yang kita lakukan berbasis atas kooperasi, bukan kompetisi semata. Itu kesimpulan kita hari ini. Mas Kaisar mungkin mau menutup podcast kita? Salam muda berjuang, merdeka. Merdeka. Terima kasih Mas Yu. Kita kembali lagi bertemu di Gubuk Sejarah episode selanjutnya, membahas berbagai tokoh-tokoh yang lain. Yang penting harus ada sosial kontrak dulu di antara kita. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.